Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan tentunya berada dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mari kita mengambil sikap tangan Amustikarana, kita mengucapkan mantra Saraswati. Ya, selesai. Baik anak-anak, hari ini bagaimana kabar kelas 5A? Tentunya ada yang masuk, tidak masuk hari ini. Tentunya semua masuk ya anak-anak ya. Bagus semuanya nihil ya. Tolong dipertahankan. Baik anak-anak, Bapak akan mengingatkan kesepakatan belajar kita hari ini ya. Yang pertama, kalian harus menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Yang kedua, ketika guru menjelaskan, siswa harus mendengarkan dengan baik. Dan yang ketiga, siswa wajib berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Bagaimana? Cukup? Apa perlu ditambah atau dikurangi? Ya, cukup. Baik. Baik anak-anak, kita lanjutkan di tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk Buana Agung dan Buana Alit. Tetapi pada pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengertian Buana Agung dan Buana Alit. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian Buana Agung dan Buana Alit. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya kita akan ice breaking dulu ya. Kita biar fokus belajarnya. Coba perhatikan tulisan di papan tulis. Jika Budi makan anggur, Wan makan bengkuang, maka Baim makan apa? Yo, iya betul sekali jawaban Elfrida. Makan buah ceri. Nah, yang kedua, apa jawabannya? Coba Kadek Sudirta. Oh iya, betul. Jadi makan bengkuang. Boleh. Ya, jadi anak-anak fokus belajarnya ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar materi memahami Buana Agung dan Buana Alit. Nah, Bapak mau tanya, pasti kalian pernah mengikuti kegiatan pramuka ya, kegiatan tadabur alam atau hiking. Nah, ketika kalian mengikuti kegiatan tersebut, pasti kalian akan melintasi persawahan, melintasi pesisir pantai, melintasi sungai, hutan, rawa, dan lain sebagainya. Pasti kalian akan berdecak kagum terhadap kemahakuasaan Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Nah, ketika itu kalian pasti ingat dengan pelajaran Cadu Sakti ya. Masih ingat? Ada yang ingat? Iya, betul sekali. Suardike mengatakan tentang Kriya Sakti. Ya, jadi Kriya Sakti itu adalah kemahakuasaan Tuhan dalam mencipta alam semesta beserta isinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang alam semesta ya. Jadi seperti yang dikatakan Suardike tadi, bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Semua berasal dari Sang Hyang Widi. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana alam semesta itu tercipta? Unsur-unsur apa saja yang membentuk alam semesta itu? Dan bagaimana upaya untuk menjaga kelestarian alam semesta atau Buana Agung? Hari ini kita akan belajar dan mari kita simak video yang akan Bapak tayangkan berikut ini ya. Om Swastiastu, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang Buana Agung dan Buana Alit menurut ajaran agama Hindu. Mari kita simak penjelasan berikut.
Apakah kalian pernah berjalan-jalan di sekitar rumah? Pernahkah terlintas dalam pikiran kalian tentang dari mana asal benda-benda yang ada di alam semesta? Bagaimana proses terbentuknya, serta unsur-unsur apa saja yang membentuk alam semesta ini? Kali ini, mari kita pelajari apa itu buana agung dan buana alit. Alam semesta merupakan suatu tempat yang sangat luas. Alam semesta, ruang bagi tata surya dan semua benda-benda lainnya. Dalam ajaran agama Hindu, alam semesta diistilahkan dengan buana agung. Buana agung atau makrokosmos disebut juga dengan jagat raya atau alam besar. Nah, di dalam kitab Brahmanda Purana disebut juga sebagai Brahmanda, yaitu telur Brahman. Jadi, buana agung itu adalah ruang yang sangat luas, tempat bernaungnya seluruh ciptaan Sang Hyang Widi, seluruh planet, benda-benda angkasa seperti komet, meteor, matahari, bulan, bintang, seluruh planet termasuk bumi kita, tempat tinggal kita, adalah bagian dari alam semesta. Isi dari alam semesta disebut buana alit. Kata buana artinya alam dan alit artinya kecil. Jadi, buana alit artinya alam yang lebih kecil yang merupakan isi dari jagat raya. Apa saja isi dari alam semesta? Ada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Buana agung dan buana alit sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan masyarakat Hindu, dalam praktik keagamaan, baik tatwa, etika, dan upacara, selalu terkait dengan kedua konsep tersebut. Kita diajarkan untuk selalu menjaga hubungan yang harmonis antara buana agung dan buana alit. Demikian tadi penjelasan tentang pengertian buana agung dan buana alit. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Om Santi 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 Om. Nah, kalian sudah menyaksikan tadi tayangan video yang Bapak baru saja tayangkan. Bagaimana pengetahuan apa saja yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan video tadi? Ada yang mau memberikan tanggapan? Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Sri Wahyuni, bahwasanya Buana Agung itu adalah ruang yang sangat luas, tempat bernaungnya segala ciptaan Sang Hyang Widi. Begitu juga Buana Alit itu adalah alam kecil, isi daripada alam semesta. Ya, contohnya ada manusia, binatang, dan tumbuhan. Nah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian terhadap materi ini, Bapak akan mengadakan diskusi anak-anak.
Nah, kalian sudah Bapak bagi dalam 3 kelompok. Ada kelompok 1, ketuanya Dewa Gede Narayana. Kelompok 2, ketuanya Kadek Elfrida. Dan kelompok 3, ketuanya Sri Wahyuni. Silahkan diingat kelompok masing-masing. Dan sekarang silahkan berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami anak-anak ya? Nah, setelah kalian berkumpul, silahkan kalian membagi tugas ya. Ada yang sebagai penyaji materi nantinya, ada yang sebagai moderator, dan ada sebagai pengingat waktu, karena diskusi kita tidak lama, cukup 15 menit dalam penyajiannya nanti. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, ketika nanti kawan kalian maju ke depan, kalian yang tidak maju siap-siap memberikan komentar ya, atau tanggapan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Misalkan yang pertama, kesesuaian dan kelengkapan materinya, kemudian penyajian materi yang baik, kemudian kemampuan presentasi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa ya? Ingat nanti ketika kawan kalian maju menyajikan materi, kalian tetap konsentrasi untuk mengamati teman-teman di depan. Nah, berikutnya kalian akan melihat panduan pertanyaan untuk diskusi. Bapak sajikan ada 5 pertanyaan ya. Kalian perhatikan. Inilah yang dijadikan sebagai bahan untuk diskusi ya. Yang pertama, diskusikan dengan teman-teman kalian tentang pengertian Buana Agung dan Buana Alit. Yang kedua, bagaimana hubungan antara Buana Agung dan Buana Alit. Yang ketiga, apa saja contoh-contoh Buana Agung di sekitar kita. Yang keempat, mengapa penting untuk memahami pengertian Buana Agung dan Buana Alit? Dan yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga kelestarian Buana Agung? Bisa dipahami? Silahkan berdiskusi. Bagaimana kelompok 1 ada kendala? Kelompok 2, kelompok 3? Oke, sudah semua selesai? Ya, silahkan kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Diawali dari kelompok 1, kelompok 2, dan terakhir kelompok 3. Ternyata setelah kalian berdiskusi, pemahaman sudah bagus, penyampaiannya juga sudah cukup bagus, kemudian kawan-kawan yang memberikan tanggapannya juga Bapak nilai sudah cukup bagus ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati tadi. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk berefleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengenai pembelajaran yang baru saja dilaksanakan? Ya, kemudian apa yang menarik dari pembelajaran ini dan apa yang ingin dikembangkan pada pembelajaran selanjutnya? Silahkan anak-anak untuk mewakili memberikan refleksinya. Siapa? Sri Wahyuni? Ya, silahkan nak, silahkan memberikan tanggapannya. Ya, jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Sri Wahyuni. Sri Wahyuni sudah mendapatkan pengetahuan tentang pengertian dari Buana Agung dan Buana Alit, sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya, bisa juga sudah menjelaskan bagaimana upaya menjaga kelestarian alam. Kemudian Sri Wahyuni juga mengusulkan agar di pertemuan berikutnya eh, masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk menyajikan hasil diskusinya dalam bentuk poster, kemudian dalam bentuk miniatur, ataupun menguraikan secara langsung di depan kelas. Jadi bagus sekali refleksinya dari Sri Wahyuni, akan kita terapkan di pembelajaran berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan evaluasi ya. Bapak sudah memberikan 5 pertanyaan, silahkan dikerjakan di buku tugas kalian. Sudah selesai, nak? Sudah? Nah, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan untuk Bapak nilai.
Baik anak-anak, kita sudah selesai dalam pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, Bapak menghimbau, mengajak, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Apalagi materi Buana Agung dan Buana Alit. Karena apa? Karena dengan memahami dua materi ini atau dua konsep ini, itu akan meningkatkan serada dan bakti kita kepada Sang Hyang Widi. Dan jangan lupa, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur pembentuk Buana Agung dan Buana Alit. Bapak cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.